Mana yang harusnya nggak ikut kompetisi itu adalah polisi. Aja dikat. Paket aja bisa kita cek. Aspirasi itu kita Aspirasi yang menentukan arah negara mau kemana. Banjar negara memanggil. Waduh kayak patire panggil-panggilan gitu ya. Iya, memanggil tapi yang berdiri nggak tahu ngangkat apa. Iya. Bahasa turun ke jalan itu lagi-lagi bagian dari aspirasi tadi. Orang itu kadang bingung mau marah itu marah ke siapa gitu. Yang mana nampak ngomong ya. Mau dikat wae lah. Ora kepenak ya. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sama siapa Mas Abbas? Mas Ariza. Mas Ariza, Mas ya? Siapa ini Mas Ariza? Iya. Panggilannya? Saya biasanya Riza, kadang Fikri. Oh, Riza. Tapi jarang lah yang Fikri, biasanya nama-nama samaran aja di zaman di kampus dulu. Nama intelijen. Nama itu aja. Ngomong-ngomong kampus dulu, kampusnya mana? Saya dulu belajar di Jogja di UNY. Oh di UNY. Sama-sama dari Jogja. Angkatan kita Mas. Angkatan masuk SMA-nya? Masuk kuliah 2011. 2011. Berarti 3 tahun sebelum Mas Abbas masuk. 2011. Iya, 2014. 14 ya. 7 tahun sebelum saya masuk. KMB sudah ada dari angkatan kakak saya itu 2008 juga sudah ada. Berarti saya 2008 Mas Aan. Angkatan biru. Belum ya? Belum Mas Aan. Belum. Tapi Mas Aan tahu ya juga udah. Juga udah. Tahu. Mas Aan dia Ya angkatan biru sih. ya Mas. Belum jelas kali. Iya. Kipli tahu? Pak Rizky? Malah Kipli yang sekarang beda orang. Kipli. Ada Kipli juga. Kipli yang Kipli. Dan kita mulai lagi nih. Sini kopi. Berapa kali? Berapa kali mereka? 1, 2, 3, 4. Dan sering Iya kadang. Jadi Fikri. Yang kelima. Yang kelima. Ini yang kelima di Isirayu. Mantap. Ini BTW habis kegiatan dari foto ya tadi ya. Iya. Masa apa ya? Dari hari Jumat sebenarnya. Di Purwokerto. Pergi dimalamkan di sana. Dimalamkan. Bermalam. Iya, bermalam di sana karena ya acara pengajian ya bermalamnya sebenarnya nggak bermalam, iktikaf kita diinapkan di masjid. Sekali ya. Iya. Pengintinya dari teman-teman dari Purwokerto. Iya, dari Purwokerto juga. PDM Purwokerto. Iya, dari Salatiga juga tamu ada. Atau malah justru dari sini ada yang ngisi kita. Oh, enggak. Jadi peserta ada. Betul. Memang kebetulan acaranya provinsi jadi. Oh, acara provinsi. Nggih. Provinsi berarti apa kalau pengajian? Provinsi wilayah. PWM. PWM ya. Pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jateng. Nah, Jangan-jangan dulu di Jogja juga aktivis juga ya. IMM ya dulu ya? IMM. iya. Mahasiswa pergerakan ini. Iya, jadi kalau tiba-tiba pulang terus diajak itu nggak mungkin kalau nggak lihat rekam jejak. Oh, jadi Apa iya? iya. Selalu track recordnya berarti dulu di sini terus setelah lulus kuliah biasanya dia Iya. masuk ke sini. Diajak masuk sebenarnya nggak diajak juga karena teman-teman yang pulang itu karo baik. Jadi kalau bahasanya saling garuk gitu ya, saling garuk punggung masing-masing gitu. Karena ini siapa yang diajak? Oh, ini aja. Apa saja gitu ya. Koneksinya udah ketemu ya? Iya, koneksinya udah ketemu. Chemistry-nya udah ketemu. Berarti beberapa rekan-rekan yang aktif di Jakarta juga. Iya, aktif di sana. Mas Sofian tahu Mas Sofian? Sofian Banjarmangu. Dhuwur kono, Pekandangan Dhuwur. Pekandangan, ya. Ngerti ya? Ngerti. Model Lamuk, dia kan kenal juga. Model Lamuk. Temu Alimi. Lamuk ngerti? Jadi karena udah pulang kan terus, oh ya ini dulu bareng di sini terus ketemu. Jadi
Angkatannya 2011. Mas Gili. Apa Mas Geli 2011? Yang petak kok. Iya. Cuma apa? Itu lulusnya berarti sekitar 15. 2016. Jadi biasanya aktivis tuh molor. iya biasa lah 5 tahun 6 tahun standarnya tambah. Standarnya 6 ya? Iya standarnya. Itu di bawah standar. Di bawah standar ya. Di bawah standar nih kan standar ya. Bajingan. Nah, itu ya kebetulan karena ketemu lagi gitu aja sama-sama di Banjar. Jadi aktif lagi. Dulu ambil prodi apa Mas di UNI? Dulu saya belajarnya teknik. Wih, engineer. Pendidikan Engineer. keagamaan. Keagamaan. Belum. Sekarang udah ada Pak? Belum juga. Iya belum juga. Enggak lah, kayaknya enggak bakal lah. Iya. Mungkin studi agama sama mungkin masuk. Oh, itu. Ya, karena Iya. Arab Faktornya gitu ya. Arab ngapa? Arab ngapa? Iya sih. Oh dulu engineer. Berarti ambil teknik apa? Tekniknya teknik elektro. Wah. Jadi ya sama Abbas ini sama Singgih juga ngobrol. Teknik elektro. Iya. Hidul tuh Hidul. Masih Hidul itu 12 ya. Hidul ya. Paham. Hidul. Ngerti lah Rai ini ngerti. Kalau ketemu ya tahu sini ada Hafid. Hafid nggak ya? Wah kita ada ditanya-tanya orang saling kita Tapi tanya-tanya orang. sekarang masih di dunia electrical engineering. Enggak. Sekarang di dunia Dakwah. pendidikannya masih. Oh, pendidikannya Iya. mengajar teknik sekarang. Iya, teknik mengelola kelas. Enggak, Anak gitu ya. serius. Iya. Karena Ustadz di Asia ya. Oh iya. Ngajar lah guru. Pak guru di sana. Kenapa nggak jadi engineer? Hah? Kenapa? Sapaannya jalan apa? Pak guru. Kenapa nggak jadi engineer aja? Nggak tahu ya, mungkin karena bekerja di pabrik mungkin belum nggak kebayang aja waktu itu. Kemudian harus merantau ke kota besar, kemudian jadi pekerja di pabrik yang untuk memberikan pekerjaan buat orang-orang kaya gitu. Masuk industri itu nggak kebayang di otak saya. Tapi karena memang basicnya ini udah pendidikan belum, bukan teknik murni. Iya, kan pendidikan teknik. Jadi Pendidikan teknik. yes. Oh, tak kira teknik elektromurni tak kira. Wah, bukan. Oh, berarti teknik elektropendidikan. Pendidikan. Cuma sekarang udah ada murni-murni bisa. Murni-murninya D3 sih terapan kayaknya udah buka. Oh, sarjana terapan D4. Iya, D4 kayaknya udah buka. Iya. Jadi tadi seperti biasa kita cuma ngobrol aja. Dengan kamera gitu. Iya. Ngobrol tapi ada kameranya gitu lah ya. Kita bolak-balik. Oke. Sekarang selain ngajar aktif di mana, Mas? Aktif di kegiatan sebenarnya. Berorganisasi masih ya. Berorganisasi masih. Ya ikut-ikut komunitas lah. Kita di Banjar kan memang iya yang ada apa gitu coba ikut saja. Apa di Banjar? Di Banjar Yang jenengan aktif. yang di Banjar saya ikut di yang utama sebenarnya ngerewangi bapak-bapak di Muhammadiyah. Dia Termasuk di pemudanya juga. pemuda Muhammadiyah Pemuda Banjar. Muhammadiyah Banjar. Karena nih pemuda sama nih yang Bukan pemuda. yang bukan pemudanya, pengurusannya beda ya Mas? Kepengurusannya beda. Lain. Jadi ya karena memang kadang yang namanya orang tua itu kan butuh bantuan anak muda ya. Jadi Begitu juga sebaliknya. begitu juga sebaliknya. Kita yang muda itu kadang sering dicawel untuk dibantu untuk ngurusi hal-hal teknis lah. Kasihan udah sepuh-sepuh gitu wirawiri ongkot kursi kan juga nggak sopan juga ya. Iya nggak pantas tuh. Oke. Tapi selain lanjut. Ya selain di pemuda kebetulan kemarin diajak ikut di KNPI karena memang KNPI itu wadahnya pemuda gitu ya. Jadi kita mewakilkan anggotanya untuk aktif di sana. Sejak tahun berapa Mas gabung di KNPI? KNPI berarti 2019. Oh, kelompok ya. Acaranya ngapain aja KNPI? KNPI
Nek secara umum sih koordinasi dengan dinas ya, karena dulu sejarahnya begitu. Jadi biar ormas-ormas anak-anak muda itu kalau pemerintah ada kegiatan nyawelnya gampang, nggak perlu nyawel semuanya, tapi KNPI ada itu cukup. Kalau ormas berarti antara ormas atau komunitas lah ya, komunitas yang muda-muda itu dengan dinas Perantaranya. Iya. Kalau misalnya kita ada acara Sumpah Pemuda, ya kita yang ambil alih. Terus ada acara peringatan dinas, misalnya Hari Pahlawan, terus misalnya Tirakatan itu 17-an, atau hari jadi gitu. Kita sering dilibatkan untuk diundang di situ. Itu terakhir kegiatannya apa Mas? Terakhir kegiatan Dulu nih. Oh, KNPI dulu ya. KNPI dulu. Kegiatannya terakhir kita kepengurusan yang baru Kongres. pelantikan. Iya. Kongres lah bahasanya. Oke. Kongres kepengurusan yang baru. Kita sudah pilih ketua yang baru dan ketuanya Mas Fahmi namanya. Mas Fahmi asli Pucung Beduk. Pucung Beduk Purwonegoro, betul. Nah, di sana ini karena kepengurusan masih baru, kebetulan puasa, aktivitas perdananya masih belum ada, baru konsolidasi antar pengurus lah. Rapat-rapat itu ya yang namanya organisasi rapat ya wajar ya, tapi nggak usah diceritakan gitu ya. Iya, nanti kalau ada acara ya ini mungkin bisa ngundang teman-teman ini buat dilibatkan di kegiatan. Salah kita akan wawancara gitu. Iya, siap. Monggo, bisa. Solidasinya Pak. Iya. Kita muda-muda. Oke. Persibara gimana? Malah meriah ya. Bagaimana Persibara ini tidak ikut kompetisi? Itu maksudnya kan bukannya yang harusnya nggak ikut kompetisi itu adalah polisi. Jadi lagi kompetisi ya, yang coklat sama yang hijau ya. Ya gitu sih. Itu ya gitu. Beda bisa. Aja dikat. Ramai karena di sosial media. Iya. Maksudnya salah satu mungkin bisa jadi aspirasi juga dari teman-teman muda ya gitu. Karena sebelumnya itu sempat bagus, sekarang sepi-sepi aja gitu. Tapi maksudnya memang melibatkan teman-teman dari komunitas-komunitas yang random gitu atau hanya ormas-ormas yang secara legal formalnya sih yang resmi-resmi aja. Cuman biasanya Di RRA ya. iya, Yang resmi-resmi aja. resmi aja. Dan yang nggak resmi biasanya bawaannya yang resmi. Oh, gitu. oke. Jadi ada anggota misalnya pengurus itu aktif di mana, terus komunitasnya diajak. Oh iya. Kemarin ada Pihak ketiga. pihak ketiga. outsourcing orang. Outsourcing. Outsourcingnya nggak RPI. Kita yang outsourcing. Cocok. Bawa. Yang klik misal sama konsone kancane nyong misal. Iya. Oke lah iki mau dicatat. Kemarin sempat yang periode kemarin ya, itu ada komunitas konten kreator yang sempat lomba di Surya Yuda itu, terus pemenangnya ada. Nah, ya. Sempat ada lomba di Surya Yuda. Ya. Tahu posternya top tapi. Ya, itu Kapan nih? dua tahun yang lalu ya Mas ya? Wah, kira-kira Yang tahun ini. 23 atau 24. Bukan yang tahun ini bukan ya. Kemarin itu ada. Kemarin tahun sudah. Oke, itu kita melibatkan teman-teman itu ya, karena memang salah satu pengurusnya aktif di sana. MC Nomaden. Jam Ramadan, belum lah itu makanya. Belum daftar kompetisi apapun ya. Lah. Karena kita tidak ingin bersaing, kita ingin Menciptakan pasar itu. Wis kayak saya wis kayak pemerintah ya. apa? Iya, dengan koalisi yang gemuk. Iya, saling merangkul. Jangan bilang koalisi itu. Saling merangkul. Saling ya. merangkul. Gitu. Karena MC Nomaden berdiri di atas semua kolom. Kita duduk sih. Iya.
Nomaden ya? Saya malah jadi penasaran nih kenapa dinamai nomaden. Karena kita nggak punya studio. Oh, nggak punya studio. Tidak punya studio tapi berpindah-pindah Berpindah-pindah. Tempat mencari background ya. Cari background. Iya. Ya, kami kan dari kedai ke kedai. Dari kedai ke kedai. pengennya sih seperti itu ya. Maksudnya dari tempat yang ayo ke tempat yang ayo yang lain. Ayo, ya. Tempatnya seperti itu sih. Ya. Karena beberapa kali nggak di kedai juga ya. Kali kita nggak. Sekali lah. Oh, baru sekali. Iya. Sekali yang Di rumahku. Yang di rumah. Di emperan rumah. Emperan rumah. Kayak lagunya India tuh ya. Oh. Pindah berkala kedai ke kedai. Oh, rumah ke rumah. berkala rumah ke rumah. Berharap bisa. background sound kita lah. Kena royalti lagi. Iya. Ora, karena Hindia Baskara masuk ke asosiasi penyanyi yang menggugat ke MK, pelaku nggak harus izin. Aku nggak harus. Jadi berseberangan dengan rahmatnya. Yakin. Ya. Dani. Ada deh. Lanjut. Ye, Aduh, sampai mana tadi? sampai mana? Sampai KNPI ngajak orang-orang. Ngajak orang-orang kolaborasi. Ye, karena Ini harapan juga sih. Ah. Harapannya saya. ya karena suara perwakilan perpanjangan tangannya pemerintah ya KNPI itu dan harapannya nggak cuma yang resmi-resmi aja ya tadi. Outsourcing. Iya. Walaupun ada ADART tentu, tapi Tidak istilahnya sesat sebagai gitu ya. sebagai sebuah komunitas yang berjejaring kita bisa jadi menitipkan informasi lah, jadi hub lah ya bahasanya. Jadi hub anak-anak muda di Banjar. Karena yang saya rasakan juga ya, pribadi dulu lah. Ya. Mhm. Entah teman-teman yang lain juga merasakan atau enggak. Pengen semacam bersuara gitu. Nggak tahu jalurnya kemana. Cuman kan maksudnya kayak masa langsung mereka ini lah, apa gitu. Iya betul. Bersuara kan ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Orang biasanya cuma bersuara ke bilik suara sih. Tempat pemungutan suara. Iya, salah itu. Harusnya kalau pemungutan suara kan studio ya. Ini harus Nah, tempat pemungutan suara. pemungutan suara ini nih, pemungutan suara. Iya. Harusnya berarti biar faktanya pas berarti tempat pemungutan apa itu? Pemungutan Sampah. kertas ya. Sampah. Sampah apa? Sampah. Dia itu datang ke lambenya. Sampah. Kita Iya. memilih kita tidak berguna. Paham memilih. Aduh. Ya. Pinter, nggak pinter. Suaramu sama. Nilainya 1. Masa Anda yang sekolah sampai S3 suaranya sama dengan yang nggak sekolah? Sama orang yang nggak bisa baca? Demokrasi. Iya. Makanya pilar demokrasi itu pendidikan. Kita harus percaya demokrasi ya syaratnya percaya semua orang dapat akses pendidikan. Nah, Sedangkan kalau nggak percaya gimana? kalau nggak percaya ganti otoritarian aja. Saya lebih setuju. Saya lebih setuju otoritarianisme. Dan maksudnya pancen Buat apalah kita demokrasi? suara terbanyak tuh nek paling akeh maling ya. Maling lah. Faksanya orang-orang sipil lebih ahli mencuri. Suara terbanyak jadi pemenang ini. Jadi Ya, ya representasi lah ya. Representasi. Aman. Aman. Kalau biasanya ada di menit ke 30. Nah, Terus sekali ya. Dan Tapi KNPI ke depan dengan kepengurusan yang baru, ya. apa sih mau bikin kegiatan apa gitu? Atau kegiatan KNPI sebenarnya ngikut ke kegiatan pemerintah? Kegiatannya fleksibel di kita, jadi kita menyerap aspirasi dari teman-teman YNRA itu. Nah, terus yang gunanya NDPR buat apa? Kalau ada yang NDPR, aspirasi. Iya. Aspirasi. Iya. Jadi kalau teman-teman ada usul, ada rakor itu jadi kita serap untuk jadikan kegiatan. Kalau ya penyambung lidah juga. Adalah karena memang beberapa teman-teman ini alumni KNPI juga duduk di anggota dewan. Oh iya. Iya.
Kenapa nggak langsung ke sana sana? Iya. Orang-orang bisa. Aku udah dijawab. Aku ke sana tapi gimana? Iya bisa aja, tapi kan Lewat KNPI untuk mengumpulkan, mendatangkan orangnya. nggak Di iya, satu forum mungkin gitu ya atau gimana? tinggal telepon aja, Bang, gitu kan. Direct. Ah, Ya gitu, kan kalau gitu. misalnya Makanya kan gitu. direct ke DPR, nanti pintunya terlalu banyak. Heeh. Kita bahas nelpon, tapi Wah, gue maring DPRD apa maring Semarang? Lalu DPRD. Lawang Sewu. Pintunya terlalu banyak. Langsung. ngancing ini be. Anjir, esok maning. Kepet, cuan lah. Gak maning. Ya gitulah maksudnya. Tadi next misal sing komunikasi satu KNPI. Cuma entah saya yang ini apa kan mantan aneh-aneh ya udah. Iya. Soalnya ya mungkin karena memang saya terlalu aktif di Jogja di Jogja. Di Jogja. Terlalu banyak Senin sampai Jumat di Jogja Di gitu. Jogja. Jadi di negara nggak tahu apakah ada atau tidak. Iya. Itu sebenarnya kalau misalnya aspirasi seperti itu teman-teman komunitas yang harus datang ke KNPI atau KNPI ada open kayak semacam FGD gitu. FGD. Iya. Grup discussion ya. Group discussion. Yang publik gitu kayak kayaknya ada FGD nih di Pikas misalnya ning Sirayu gitu. Terus berarti komunitas silahkan pada berdatangan dan kalian kasihkan info secara publik gitu. Secara publik. Pernah Jadi pernah dilakukan. Kita ada kegiatannya teman-teman Dewan di Aspirasi untuk memang bahasanya ya turun reses tapi anunya pemuda gitu, public hearing lah bahasanya. Public hearing ke teman-teman pemuda di KNPI sempat diundang yang ini semoga dikerjakan gitu. Ini pesertanya dari teman-teman KNPI mau ngundang siapa silakan. Sempat dipasrai seperti itu juga sempat ada. Wah, cocok ini kita kolaborasi Mas. Nah, bisa. Barangkali ke depan buat jenengan kan KNPI beberapa senior-seniornya kan ada yang duduk di Dewan. Iya. Diundang kolaborasi KNPI with Nomaden di satu tempat. para pemuda komunitas khusus betul. Iya. Karena Ini kan suka kok maksudnya pengurus KNPI kan? iya, sudah dilantik sudah berarti sudah resmi. Kapan lah nanti kita jadwalkan coba Mas di Iya. sama teman-teman KNPI barangkali berkenan kita kolaborasi. karena mantan gatel karo yang duduk di dewan ya. Iya, Iya, saya agak gatel kepengen ngukur ya. tapi karo meteran karo gerukan telepon sing mandan landep. Landep. Apa karo kayak sing mandan dhuwur mandan aktor soalnya. Karo kano gitu ya. Apa namanya? Hampir kebetulan enggak kebetulan ya. Pimpinannya kan juga baru juga. lah mumpung itu makanya Banget kan. mau Cocok banget. istilahnya kita kan lagi menata gitu. Lagi menata konsolidasi. Dengan Kan tentu banyak komunitas-komunitas yang selama ini tidak terjangkau oleh KNPI juga. Tentu masih banyak. Ya. terus dengan sekarang banyak isu yang cukup panas hot ya kayaknya lumayan lah untuk kita bahas apalagi ketika ada anggota dewan yang ada di situ barangkali bisa menyalurkan suara kita barangkali. Ya seenggaknya didengar dulu lah. Iya. Minimal Iya. barangkali selokan ya dia. Disalurkan. Jujurly beberapa kali sempat Bapak ya pandang kecewa juga sih. Makanya jujur aja. Iya. Misal sempat ikutan beberapa forum group discussion seperti itu sudah didengar tapi eksekusinya itu kadang lambat lah atau gimana. Cuma kan ya karena sini juga nggak tahu eksekusi itu harus lewat mana-mana aja barangkali yang lambat ya gitu. Jadi kok beberapa tahun kemudian baru ada pergerakan ya, seolah-olah ya Iya. barangkali memang udah ada pergerakan sejak didengar tapi karena prosesnya lama Pengawalannya itu ya. Kemudian Apa mungkin butuh patwal? ya itu memang tugasnya itu nggak cuma pengen didengar aja tapi itu yang daripada itu ya. Iya. Daripada patwal coba ngawal oke. Ngawal aspirasi kita. Iya, awal aspirasi. paket aja bisa kita cek
Lacak. Masa aspirasi Indonesia kita lah. Aspirasi yang menentukan arah negara mau kemana. Begitu memang. Bangsat. Awalan itu. Terlalu jurang ya. Mumpung KNPI itu Iya. kan beberapa kali kami ngobrol sama Mas Adi beberapa kali ke vokalis siapa? Iya. Kali ya Ini yang kedua. Yang pertama kalau saya di tempat Mas Aziz. teman-temannya tuh cara berpikirnya tuh seru sekali tuh. Seru ya. Jadi kayak wah Iya. Iya, jadi memang bahasa saya tuh begini Mas. Jadi kita butuh tenaga baterai yang panjang, apalagi untuk kerja-kerja pengawalan atau sekedar usul itu belum selesai, baru dimulai ketika kita bisa bersuara dan sampai ke orangnya. Tapi ketika kita sudah menyampaikan suara itu mau diapakan lah, itu tugas kita itu berikutnya. Kemudian KNPI itu sendiri. Atau kita secara umum. suara kita mau diapakan itu tugas kita ya. Mau dicetak resatin. iya, silakan. Iya. Itu malah maksudnya tugas kita juga ya pada akhirnya ya. Pada akhirnya iya, belum selesai gitu. Walaupun kadang kita kan ya zaman nom-nom, wah asal wis demo, aku wis dadi aktivis, aku wis melu protes gitu ya. Banjarnegara memanggil. Waduh kayak patire panggil-panggilan gitu ya. Iya, memanggil tapi yang berdiri nggak tahu ngangkat apa. Jadi iya. Memanggil ternyata nggak mau berder. Tidak didengar. Iya. Berdering tapi tidak. Iya. Jangan-jangan mau desain nanti. Jangan mikrofonnya menjauh. Sekali. Lah, gitu-gitulah. Kita ngerti kaki bayang. Kudu dari kot malah. Emang. Udah dekat. Karena nanti ribuan viewer. Masya Allah. Amin. Amin. Di Kan jejak gitu ya. Instagram ribuan. Wah. Instagram ribuan. Kalau di YouTube ya tadi sampai ratus saya bersyukur ya. Karena kita baru start banget lah. Kita kolaborasi sama KNPI, kan sosial media ini kita ambil sendiri. Iya, bisa di follow nanti. Siki orang kenteni monggo. Langsung tok nah HP-ne. Orang kenteni monggo. Nih, Yes. Iya. follow. Barangkali Ya. di DM terus pimpinannya langsung kita, Mas Yun Sewu punya Iya. Langsung sama pimpinannya saja. Masih. di sebelah sini ya. Iya. Waktu dulu Mas Dianto aktif di KNPI. Ya, Yanto. Wah, 2017, 2016 lah ya. Mas Dianto kan aktif di KNPI. Wah, Iya. saya masih SMA itu. MA ada. MA. Iya. Man. Iya. Seru ya. Nah, jadi kalau misalnya bicara masalah PTN, aspirasi kita tuh antar pemuda dan pemuda pusatnya yang di sana tuh oke juga aja Mas. Maksudnya penyerapan aspirasi. Lebih baik mana maksudnya? Ya kita banding-bandingkan. Banding-bandingkan. Lebih aspirasinya lebih lancar di PDM ke pusat atau di KNPI ke pemerintah. Ya. Pemerintah daerah lah, nggak usah sampai pusat. Sampai pusat ya. Iya betul. Jadi kalau di pemuda Muhammadiyah gitu ya sama KNPI, tentu aspirasinya lebih cepat didengar yang di pemuda Muhammadiyah karena aksesnya kita bisa langsung, orangnya kita bisa ketemu langsung, ditemui lebih mudah gitu ya. Atau ganti saja. Tanpa birokrasi resmi. Ya kalau jenengan ke Wonosobo nanti pemerintahannya ganti Mas, tenang aja. Kan jadi nggak di Banjarnegara kan, pemerintahannya ganti. Lanjut Di kota. Nah, di PDM. Kalau di PDM aksesnya lebih tentu mekanismenya tetap ada karena kita ada rapat mingguan, bapak-bapak itu ada rapat mingguan dan usulan kita biasanya paling tidak harus beres di hari Kamis, nanti bersurat
dirapatkan, hasil rapatnya kemudian kita diundang. Biasanya mekanismenya gitu. Pengawalannya nggak perlu pengawalan, langsung oh ini segera kan gitu. Jalannya lancar, nggak perlu dikawal. Iya, nggak perlu Surat jadi legal. Ini kita punya usul ini Pak. Oh anak muda ada usul gini, minggu depan datang kan gitu Pak. Jal ke priwe, dites itu ditanya gitu. Coba bersurat ke DPR. Iya. Barangkali seperti itu. Udah mangsan Iya. kita belum nyoba aja kan pimpinannya baru. Coba bersurat KNPI, bersurat ke DPR, langsung dibales ya nih. Iya. Kan? Kalau tidak, ganti saja DPR sama dia. Di surat ya. Kalau paling minta audiensi ya, Bisa lah ya. cari Ya. waktu ya. Paling audiensinya itu. Ya nggak apa-apa lah. Nah, audiensi sih insya Allah bisa. Oke. Oke, nggak ada masalah. Apa maksudnya teman-teman di DPR ini? Ini Di DPR ya kayaknya harus ngundang anggota dewan ini. Iya, iya. tadi saya nyampaikan jenengan kan. KNPI punya jaringan ke sana. Iya. Alumninya atau anggotanya yang dulu seniornya ada yang duduk di sana. Kita buat forum grup diskusi, kolaborasi dengan KNPI. karena kami itu merasa bukan siapa-siapa untuk langsung mengundang Nah, gitu. iya. Itu sih Kekuatan media sosial kita belum segede itu, masih sangat kecil. belum cukup inilah maksudnya ibaratnya belum cukup berani untuk kayak Sebenarnya belum cukup berani. sebenarnya berani aja ya. Oh, berani banget tadi komentar-komentar saya berani banget. Kekuatan kita belum cukup untuk mendobrak pintunya. Pintunya buat ngetuk ya. Emang Butuh waktu ada pintu. Mas, aduh gimana ini? Sapunya gimana? Jelas-jelas lo nggak usah disapu. apa namanya konten kejujuran Itu kejujuran. beberapa yang jujur di kelompok sana ya Iya, iya, iya. yang kemarin kena ya apa namanya waktu kampanye aja kami pengen ayo nyari tim ses nih aspirasi itu bisa dipegang jejak digitalnya tapi Menarik. ya gitu ketemu tim sesnya mereka waduh kamu mas pula dan lain-lain gitu tapi kalau seandainya ibaratnya kita agak powerful dikit mungkin mereka mau aja ya Bahkan kita nggak ngajak, mereka diketuk pengen pasti. Pintu kita diketuk. maksudnya kita Iya. posisi lah gitu nah selisih Nah, Iya. barangkali jenengan bisa menjadi penyambung lidah. Penyambung lidah. kami ya Bisa Bisa diatur. ya. Bisa diatur. Kan Bisa diatur. kita komunikasi lagi lah ya untuk Iya, setidaknya minimal ya paham alur begitu ya. Ini setelah kita pernah demo di Banjarnegara? Ada demo nggak? di Banjar pernah ada tapi saya belum pernah ikut. Oh iya. pernah ada tapi belum pernah ikut Iya. saya nemu bekas-bekasnya aja yang merusak ya ada Oh gitu. kami banner-banner Banner-banner. Demo kepala desa itu ya. Tunggu kepala kita juga ada Sampai merusak-rusak itu. Ya. rusak-rusak itu wah sangat disayangkan sekali Buat apa ya itu ya merusak-rusak? waktu itu tuh isunya karena terlambat pelantikan apa ya Kok bisa? orang atas pokoknya Lah. gue lah silakan Iya. correct me I'm wrong kayak Gitu. Karena sebenarnya ekspresi demo itu modelnya kan macam-macam ya, protes gitu ya, menyampaikan saran supaya didengar publik kan tujuannya kan itu. Oke. Ya, demo supaya bikin macet kan supaya orang-orang tahu gitu. Apa sih apa gitu. Ya bakar ban atau paling simpel ya itu yang tadi jenengan sebutkan itu. Tiba-tiba lagi jalan di lampu merah apa itu Persibara apa Yang penting relawan begitu kan. boleh Itu ya misalnya gitu ya. Ternyata rame juga kok gitu ya. bisa menarik atensi. Menarik atensi. beberapa teman-teman sing sewot tentang anak-anak turun ke jalan untuk berekspresi itu mereka ngomong wah kalian tuh mending fokus ke
mau menyampaikan aspirasi itu udah nggak zaman turun ke jalan, udah zaman turun ke jalan. Justru harus turun ke jalan. Karena kadang-kadang ada yang masih komen-komen seperti itu. Iya. Salahnya. Kalau menurutku itu buzzer lah, peliharaan pejabat itu. Fix. Peliharaan. Ada lah. Karena ya karena udah pernah aja lah. Biasanya senior kan gitu, atau kita misalnya ada acara ketemu artis gitu ya. Ayo foto ya. Terus udah dapet foto nih Mas Abbas, ayo foto ceklik gitu ya. Nah, udah foto, temennya mau foto, udah ada ini pembicaranya capek ya mau pulang ya, biasanya mungkin gitu. Ngono kuwi lah. Iya. Oh, ya kan. dan itu ada Kali. Gitu model-modelnya. Soft spoken. soft spoken. Soft spoken. Tapi pedes ya. Kira. Nah, ngomongin iya lo. Jadi kalau dianggap penting nggak penting, Turun ke jalan itu. menurut saya ya bahasa turun ke jalan itu lagi-lagi bagian dari aspirasi tadi. Orang itu kadang bingung mau marah itu marah ke siapa gitu. Marah ke temennya nggak salah apa-apa ya kan. Marah sama saudaranya, sama istrinya, suaminya di rumah juga. Aku nggak salah apa-apa, kamu ada masalah apa sih? Aku ada masalah sama Negara. misalnya begitu. Sama pemerintah lah. Sama khususnya lah. pemerintah misalnya, sama kebijakannya bukan sama pemerintahnya. Jadi bahwa ada orang yang turun ke jalan ikut-ikutan, dia merasa terwakili. Oh iya, sudah ada yang marah ini, sudah ada yang protes. Jadi aku nggak protes nggak apa-apa. Jadi tenang dia. Kadang itu yang mungkin orang-orang sering lupa gitu ya, bahwa iya kala-kala perlulah gitu. Alarm perlu ya. Karena selama ini tuh yang merasa terwakilkan bukan yang udah ada yang turun ke jalan, udah merasa terwakilkan. Udah. Kayak, Gimana? oh udah ada yang duduk di sana, udah Gitu. awalnya gitu. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Karena ya mantan miris juga ya. Miris juga. Emang yang duduk di sana memikirkan kita? Tidak tahu. Tidak dong. Kita kan positif thinking, Ji. Kita kan Saya harus negatif thinking. Oh, Nggak boleh positif thinking sama pemerintah. Nggak boleh. Harus suuzon. Harus suuzon. gimana, Mas? gitu. Apa ya, seudonnya ini apa dotonis malah dalil. Jadi ya kebijakan itu ya harus kita awasi betul sih. Harus suuzon kan? Ada yang mengawasi dan ada yang Mendukung. mendukung. Memang salah satu prosedur pengawasan ya prasangka ya. Prasangka. Kecurigaan. Kecurigaan. Curiga itu nggak selalu buruk. Ya firasat kadang merasa semua orang baik juga salah juga gitu kan ya. Kadang Apalagi ke pemerintah harus ya, buruk. apalagi nontoni scroll Twitter itu kan malah bikin pusing aja. Tapi Iya, kalau bukan Twitter itu rasanya Indonesia udah mau hancur. Iya. Pindah ke Instagram rasanya Indonesia baik-baik saja. Naturnya begitu sosial media. Dan menurut saya nggak terwakilkan tuh. Misalnya orang pusing ya, kemarahan itu kan akhirnya beresonansi kepada diri kita yang mengkonsumsi itu gitu ya. Ada orang yang marah gitu ya, kita ikutan marah. Ada berita apa iki uteke nang endi ya, sederhananya kan begitu. Nalarnya di mana? Bisa aneh kayak gini. Udah jelas-jelas nggak jelas. Iya. Pasti ada yang misal gitu ya. Iya. Ya itu bikin tak kepercayaan juga masyarakat gitu. Termasuk kayak misal ini AMPI mau menyambung lidah komunitas para pemuda misal seperti itu. Oh iya, itu masih bisa dipercaya apa enggak, Mas? Ternyata URRA yang resmi yang ilegal seperti Ramadan tidak bisa ternyata. Maksudnya ya pecahnya kepercayaan itu juga berdampak juga bagi teman-teman yang
barangkali pengen memperbaiki gitu. Memperbaiki malah sulit dipercaya. Malah sulit Merasa gitu juga. Mungkin perspektifnya saja lah, Nek. Lebih ke apa namanya? Kalau pintu gerbang itu, gerbang ekspektasinya itu yang kemudian mungkin terlalu tinggi. Kenyataannya begitu memang. Yang terjadi hari ini juga sebenarnya dulu mungkin terjadi, cuman nggak kayak gitu saja. Atau mungkin kalau teman-teman sudah apa itu? Kayak di film-film itu sudah terbiasa mati rasa gitu. Wah, Ada perayaannya kan. Itu mungkin ekspektasinya udah pemerintah begini ya biasa gitu. Nah. Ada kegiatan ini biasa. ujungnya jadi nanti seperti Nah, itu kan. Hal buruk, yang paling buruk adalah ketika masyarakat kita sudah melihat sesuatu hal yang sangat buruk itu menjadi sesuatu hal yang normal kan, bahaya. Korupsi biasa pejabat kita korupsi. Iya juga. Iya kan, itu berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. 40 menit kita. 40 menit. Oke. Tadi kan soal KNPI ya, KNPI menyambung lidah organisasi-organisasi di Banjar untuk bisa dikatakan menyalurkan aspirasi ke pemerintah mungkin ya terkait kegiatan mereka. Iya, Ya, bisa. dikatakan seperti itulah ya. Tapi kalau jenengan kan ada di 2 organisasi lah, enggak yang Atau jangan-jangan dari dua ada lagi? Iya, yang lainnya komunitas saja lah. ya yang secara organisir 2 lah ya, satu PDM. Kalau PDM sendiri selain kegiatan keagamaan kan udah pasti lah ya, bantu senior lah ya. Iya, Tapi kalau di luar keagamaan, kalau kayak IMM lah misalnya kan kegiatannya malah justru kegiatan keagamaannya kayaknya nggak sebanyak itu ya. Warnanya gitu ya. Warna IMM kan kayak warna perjuangannya lebih Oke. lebih pekat gitu. Kadang apa caranya kegiatan di luar keagamaan tuh seperti apa maksudnya kan agama kan berada di sektor itu Maksudnya di luar sing bersikap ritual. Iya. Jadi bahasanya bukan PDM ya, lagi-lagi tak koreksi. Bahasanya pemuda. Iya, pemuda. Pemuda. Kalau PDM-nya ya ngono kuwi lah. ya begitu. Kalau di Muhammadiyah secara umum itu pilarnya kan awalnya sebenarnya keresahan yang terjadi di masyarakat bahwa dulu pendiri-pendiri Muhammadiyah itu khawatir gitu, masyarakat ini kok pada orang tayang maca, orang tayang apa gitu. Kita bikin sekolah, banyak orang yang sakit nggak bisa akses kesehatan, kita bikin rumah sakit. Jadi pilar-pilarnya yaitu dakwah, kesehatan, AC dibuatkan AC. Muhammadiyah punya produk AC sekarang. siap. Iya. Iya, karena dunia semakin panas. Kira-kira. Mungkin untuk mempertahankan gletser di Kartens butuh AC dari Muhammadiyah. Gitu. Padahal negara kita udah termasuk negara ASEAN ya. ASEAN. Iya benar. Kenapa masih panas? Lanjut. Jadi pilar-pilarnya itu kita kemudian karena saya backgroundnya kemudian dari keluarga kebanyakan juga bergerak di bidang dakwah, jadi saya ngikuti yang saya lakukan, yang saya bantu di bidang dakwah. Kalau di bidang lain yang pemuda, sebenarnya harapan kita yang pemuda itu kita lagi pengen menangkap bakat-bakat atau talenta bakat-bakat atau talenta teman-teman. Iya, yang penting sebagai komunitas itu hidup. Misalnya di Kali Bening itu teman-teman rutin futsalan, iya futsal lah gitu. Nggak melulu harus ngaji kok. Oh iya. Iya. Wow. Perkara ngajinya nanti, yang penting ngumpul dulu. Sebenarnya ngomong dulu. Iya, betul. Nggak perlu harus ngaji loh, ngomong ngaji loh. Iya. Terus kemana-mana video. Iya.
Nggak apa-apa, kan aja kan jadi orang penasaran gitu ya. Oh iya, di Muhammadiyah nggak melulu harus ngaji loh, nggak ngaji loh. Nah itu dia. Ternyata sindikat sing polisi-polisi tahu. Sing viral sing polisi-polisi. Tapi kalau kegiatan yang mirip-mirip dengan IMM yang dengan warna perjuangan dan perlawanan yang cukup kuat itu di pemuda Muhammadiyah itu sendiri cukup kuat nggak sih Mas? Apa sih perlawanan? Ya kritis dengan pemerintah, terus buat kajian-kajian Itu kan lebih ekonomi, ya. kebijakan Iya. publik segala macam. Bendera IMM sama pemuda Muhammadiyah kan logonya aja beda ya. Ayo Tapi kan maksudnya bernaung di satu satu bendera yang sama gitu ya. Memang lebih ke demografi akhirnya, Mas. Karena teman-teman IMM adalah teman-teman pembelajar ya Kalau bidangnya ya itu. belajar ini berarti. Ya, ketabrak umur bro gitu ya. Pemuda ketabrak umur. Iya. Belajar kan sepanjang itu sampai liang lahat. Gimana, Mas? Nah, itulah kemudian yang harus perspektifnya harus dibuka ya, bahwa menjadi pemuda walaupun ketabrak realitas kebutuhan, ketika sudah selesai belajar begitu ya, pulang kan ya minimal punya kerjaan lah gitu. Kerjaannya udah settle, kemudian menikah terus kemudian ada kesibukan-kesibukan lain, ngurus rumah tangga dan yang lain-lain, mikir cicilan KPR dan lain-lain gitu ya. Itu yang kemudian karena basis itu, demografi itu yang kemudian menjadi beda. Sih ada, karena di Banjar itu mungkin belum ada kampus yang Ada kampus yang Muhammadiyah gitu ya. Oh iya. Yang Kampus Muhammadiyah ya. Kampusnya? Universitas Muhammadiyah Banjar. Bukan. Politeknik atau STIN. Yang sekarang dari Gunung Bawah. Dia kan dulu kampus juga. Yes, itu namanya IKIP, sekolah keguruan. Oh iya. Iya. Oh kayaknya ibunya Mas tuh kuliah tahun udah. Iya. Rumah. Terus Dulu kampus. enggak Betul. belum sampai lulus almarhumah ibu saya itu belum sampai lulus, terus ini udah bubar, dipindah ke Magelang. Iya. Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi kalau yang berdiri sendiri dulu kelas terakhir Sendiri. tak temenin Bapak. Jadi tadi yang terakhir buka kelas itu dari cerita bapak-bapak itu terakhir tahun 68. Iya benar. 68 dan Saya kuliah sekitar tahun-tahun itu. dan kemudian masih ada keberlanjutan, tapi bahasanya kelas jauh lah, kelas jauhnya Magelang, kelas jauhnya Purwokerto Ditaruh sini. ditaruh. Dulu udah pakai Zoom lagi kelas. Iya, dosennya datang. Kelasnya yang jauh. Iya, yang jauh. Ya, harus datang ke murid-muridnya di lock. Ya. Nah, karena nggak ada anchor itu kemudian yang jadi apa istilahnya tonggak begitu ya, bahwa penelitian kan butuh nafas panjang, butuh memang sekolahan kan memang pilarnya pengabdian masyarakat tridharma perguruan tinggi itu ya riset begitu yang kemudian Muhammadiyah 4 di rumahnya. Hah? Muhammadiyah 4. Iya, apa coba? Saya satunya lupa tadi. Perguruan tinggi kan Tridharma itu. Anak makanya Tri. Nek Muhammadiyah ki papat tapi nyolalen. Wah, cacat. Oh iya. Aku kampusnya Muhammadiyah. Kampusnya Muhammadiyah. Tapi nilai ke Muhammadiyahnya apa? Enggak ada mata kuliah ke Muhammadiyah juga sih. Iya. Ke Muhammadiyah berarti dari kelas 1 SMP 3 tahun terus SD orang Muhammadiyah kok. SMP Muhammadiyah Enggak ada waktu mata pelajaran. terus waktu kuliah berarti 1 semester ya Muhammadiyah. Nah, Tahun lah saya dapat ke Muhammadiyah. iya.
Tridharma itu yang kemudian di pemuda, kalau khususnya di Banjar yang memang teman-teman rata-rata masih berjuang di pilar ekonominya ya, itu untuk bahas-bahas yang riset, yang waktunya yang kemudian agak terbatas betul. Waktu untuk mencari waktu, karena waktunya udah banyak di spend untuk mencari waktu juga. Iya. Waktu adalah uang. Waktunya di spend untuk mencari waktu juga. Tuh, gitu. Waktu adalah uang. Ya kerja libur, cari waktu luang juga. Saya tuh pernah sekali waktu teman-teman pemuda Muhammadiyah Banjar tuh kumpul di gedung Ayam Bawang. Yang bawang, ya. Itu mereka menceritakan tentang keberhasilan mereka panen suatu tumbuhan di daerah Batu Utara Jawa. Iya. Wortel kan salah. Berapa tuh nanti hasil itu mereka. Beneran pergerakan itu sampai bertani juga ya maksudnya. Betul. Proses bisnisnya itu ada gitu. Iya, ada. Dulu memang periode yang lalu sempat ada aksi itu. Kita nyewa lahan, kemudian lahannya kita olah, ya alhamdulillah panen, bisa nutupi kebutuhan teman-teman. Masih aktif berarti maksudnya sampai sekarang juga masih ada di sewa lahan dan yang pertanian lah kemarin sebenarnya sudah kita bahas itu, tapi inilah pas November itu pas harganya jatuh, terus kemudian iya ini Desember kita berani nggak? Itu kan periodenya 3 bulan 4 bulan ya panennya. Masa tanam itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan dan setahun kan bisa 3 kali. 3 kali. Fluktuasi itu yang kemudian akhirnya kita nggak berani ambil untuk sewa. Walaupun sebenarnya teman-teman pengen lagi. Pakarnya di daerah atas, teman-teman yang ahli pertanian juga banyak gitu. Siap lah sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi kepastian harga dan lain-lain itu kan urusannya kebijakan lagi. Dan lagi bukan di luar ini ya. Ya di luar kendali kita. Jadi ya begitu Mas. Pemerintah. Maksudnya Iya, nyatanya iya makanya Mas. Yang punya tangan kebijakan begitu ya, punya alat dan peralatan untuk mengendalikan fluktuasi harga biar nggak ketika turun juga nggak terlalu drastik, naik juga masih cenderung stabil. Iya. Serius dulu ya. Cuma maksudnya kalau di Muhammadiyah tadi Muhammadiyah itu kan maksudnya ada kayak cabang, ada yang daerah gitu dan lain-lain. Kalau pimpinannya Muhammadiyah itu ada gitu Mas. Iya sama. Atau cuma dijadikan satu di Banjarnegara atau gitu apa per kecamatan ada? Per kecamatan ada, karena idealnya di Muhammadiyah itu ya kayak jenengan tadi belajar itu sepanjang hayat, Muhammadiyah juga begitu. Sampai liang lahat. Ya, nggak ada kata pensiun di Muhammadiyah, adanya ya pengabdiannya sepanjang hayat. Kalau pengajian, gawe selawatan. Ya. Muhammadiyah nggak selawatan bro. Orang kita bikin selawatan gitu. Bersolawat, iya. Tapi selawatan secara event besar. Secara event besar. Gitu belum ada ya. Podcast juga lah, PCM Batu. Wah, seru tuh. Boleh itu nanti diundang kolaborasi sesama podcaster dan iya. Karena nanti inilah minta tolong hubungin ke mereka. Ke mereka yang lain ya. Mereka ini sabarnya tenang saja. Utamanya saya lebih pengen banget yang dengan KNPI kita kolaborasi, undang senior KNPI yang dianggota di dewan. Kita open public. Sekali biasanya kami podcast show di kafe-kafe juga bawa suara lah. Biar mereka terganggu kan apa itu kayak yang tadi. Nanti kita broadcast sekalian, maksudnya sebelum acara kita undang media partner ya. Sekalian kita undang media partner, kita diskusi publik di satu tempat.
kakek ya. Dan mereka orang yang mana nampak dan ngomong ya. Mau dikat wae lah. Orang kepenak ya. Insya Allah 4 tahun lagi, insya Allah kapan? Orang-orang juga cari pintu-pintu komunikasi sendiri gitu ya. Ya. Sampai dalam 4 tahun itu. Tentu sampai dalam 4 tahun. Ya itu bisa 4 years. bisa diusahakan. Cuma 2029 lah kita coba lihat seperti apa perkembangan MC Nomaden. Kan baru 100 hari. ya, Baru 100 hari. 100 hari. Baru bisa dilihat track record ya. Nah, itu bisa nanti masalah menghubungkan artinya memang bagaimana nuansa baik itu tetap berkembang di Banjarnegara. Saya dapat kabar ada orang begini, ada orang begitu kan juga dari komunitas itu yang kadang terkenalnya tidak di Banjar. Iya, benar. Wah, poin Betul. banget. Real. Ini terakhir. Ya, terakhir tentang siapa? Terakhir tentang di Yuda. Oh iya. Dia rame aja di Jogja, di Lombok. Isi materi sangat seni. Orang tentang Banjar. Iya, tahun nang Banjar. Nang Banjar di MC Nomaden. Kebenaran cermat MC Nomaden. Di episode berapa, Mas? Belum terbit. Oh, belum terbit. 17. 16 kan sama Mas Mas Max ini. Tadi mudah-mudahan episode 17. Ini 18. Sudah terbit 17 belum. Ini 18. Beliau bikin podcast di sana mobil di bersama teman-teman Radikal Indonesia, Iya. Lansis dan lain-lain. Terus sempat ngisi materi juga di Lombok kayak itu lihat posternya situ. Banjar lah ini ya gitu. Ini nggak penasaran lagi. Lah. Iya, artinya menginspirasikan orang-orang hebat yang kemudian kita nggak upak-upak yang Banjarmasin begitu. Apa ya? Kalau tentang inspirasi mungkin ya tergantung yang mendengar ya maksudnya. Itu tentu yang mendengar. Kadang cerita-cerita baik yang mendengar juga pendengar tidak baik juga jadi inspirasi gitu ya. Pendengar yang siap baik. Iya. Tidak menganggap itu sebagai inspirasi kan. Cuma maksudnya yang penting ceritalah Iya. kita berbagi gitu. Orang mau menganggap ini jadi inspirasi atau apa itu. Saya sih nggak terlalu berharap kita jadi inspirasi. Saya pengennya ya Nomaden tempat bercerita. Teman-teman komunitas di Banjar gitu. Teman-teman semua komunitas Saudara seperkopian. seperkopian, apapun lah siapapun. Kamu bahkan kalau mau mengajukan diri, Mas, saya mau ngomong di MC Nomaden. Bisa DM MC Nomaden, nanti kita jadwalkan. Jualan produk juga di sini. Wih, Kamera kok tenang aja. Silahkan. iya. Ada banyak slot kosong ya. Free. Luar biasa. Mumpung masih free. Buat yang jualan mumpung masih free. Iya. 4 tahun lagi belum tentu kita free. Nah, nanti kalau ada yang ketuk datang ya, oh tunggu dulu gitu ya. Free atau tidak ya? Punya antrian malah. Ya. Satu per satu gitu kan. Makanya visi ke depan termasuk teman-teman pemuda ini harapannya juga menyiapkan diri lah. Kalau toh memang kenyataannya begitu berat begitu, ya itu sebagai fakta tidak bisa kita rubah, tidak bisa diotak-atik, ya sudah begitu. Tinggal kemudian kita cari meritnya apa sih, keperluannya apa sih, standarnya orang-orang yang bisa sukses di luar sana, yang asli Banjar gitu ya kan, artinya statnya sama-sama dari Banjar, kemudian bisa sukses macam-macam, Bisa berbuat banyak. bisa ya itu kemudian yang bisa diturunkan, mungkin disiarkan di sini jadi bahan
buat teman-teman juga yang punya minat yang sama di bidang itu. Jadi landasan kami juga sih waktu pertama kali bergerak nyetel kamera. Aduh. Episode pertama tuh atlet kenal, medali pon, bukan olahraga nasional gitu. Di situ Gold loh itu mah. eksposurnya juga ya di media sosialnya dia aja gitu. Iya. Entah dari sosial medianya Banjarnegara, Insta Banjarnegara berpasar ya maksudnya? Kayaknya belum ya. Satu di Koni ya, apa? Koni jelas. Mereka jelas. Punya Koni ya. Terima kasihnya kan. Tapi kan maksudnya nggak sedetail kayak ternyata perjalanan menuju ke sana tuh itu ada cerita-ceritanya. Bukan cerita yang enak atau simple ya, ternyata buat teman-teman kita atlet-atlet yang kemarin, terutama yang pernah kita undang itu Arung Jeram, yang mereka berhasil membawa pulang medali, beberapa medali emas dan perak. Itu perjalanan untuk membawa pulang medali itu berdarah-darah itu. Iya. Perjuangan. Ceritakan ada media lah untuk teman-teman yang mungkin punya minat yang sama, barangkali punya halangan yang sama, halangan yang sama. Pengen iki tapi tidak disupport orang tua mas, gimana gitu. Teman-teman yang di episode kami berikutnya itu ada itu tidak disupport orang tua, tapi cara-cara yang nggak harus tapi tetap jalan dan berprestasi gitu. Bisa menembus keterbatasan tanpa support orang tua. Dan fun fact-nya juga ternyata tokoh-tokoh yang semacam itu yang asli Banjar, yang mungkin kakak kelas kita juga sekolah-sekolah Banjar gitu banyak gitu yang bergenerasi-generasi. Iya. Yang mungkin bahkan kami tidak tahu kolom komentar lah ya, mudah mas gitu. Itu yang Bisa kolom komentar, bisa direct message, direct message ya. ngasih kontaknya, nanti langsung kita eksekusi, kita hubungi terus kita jadwalkan. Kita jadwal. Dan itu nampak sebenarnya keterbatasan kami juga nih Bu. Kadang kami tahu ada timnas tuh dari Banjar misalnya, kita nggak punya kontaknya, Nggak punya akses ke situ. nggak punya. Iya. Pemerintah kan mungkin, pemerintah punya semua fasilitas. Iya. Kalau mungkin bisa ya punya. Iya. Gitu sih. Misalnya akses sumber daya, sarana sumber daya itu yang kemudian gini mas, jadi mau nggak mau gitu ya, kita harus memang membagi. Kalau di Muhammadiyah itu ada 3 peran, artinya siap nggak sih kemudian teman-teman ini yang misalnya sudah terjun di Muhammadiyah, mengaku Muhammadiyah, Yang orang apa? Iya, sudah belajar tentang Muhammadiyah misalnya, berani nggak misalnya, siap nggak kemudian menjadi orang-orang yang ketika dipanggil itu ikhlas dan rela. Misalnya ada peran-peran publik yang kosong, misalnya sekedar ikut di teman-teman di KPPS misalnya, atau di kerjaan-kerjaan pemerintahan yang membutuhkan relawan-relawan di BPS misalnya, atau di BSPS, banyak ruang-ruang itu yang kemudian kita siap ngisi nggak sih gitu. Sebenarnya itu kan juga salah satu tugas ormas ya, apalagi kepemudaan itu, untuk melatih teman-teman itu supaya bisa secara kepemimpinan punya, tapi secara manajerial juga punya. Kadang orang itu, pemuda itu butuh medan latihan yang harus diuji. Kalau nggak diuji ya nggak tahu dia mampu atau tidak. Penaikan limitasinya gitu ya. Tapi dia nggak tahu. Ini pola pikir generasi terbaru kita yang kayak baru orang
Bapak gue, lah mending iki sih ada duit BPS, KPPS bayar bro. Iya. Jadi itu gitu loh. Mungkin untuk motivasinya itu agak kurang ya. Untuk sana tuh terasa banget gak sih? Padahal Jaringan iya. Kalau anak-anak kuliah biasanya sih semangat ya. Semangat nambah uang saku itu semangat. Tapi apa Pak? itu sebagai penguat jaringan saja, bahwa orang yang majunya terlalu cepat begitu akan jatuhnya juga Cepat, gampang. bisa gampang, bisa susah, tapi bangkitnya lagi. Jadi ibaratnya kayak teman-teman itu naik lift ya. Kalau tiba-tiba anjlok, naik lift nih, masuk, tiba-tiba lantai 10 foot gitu. Kemungkinan temennya yang bareng sama teman-teman yang naik dari 2 dulu, dari 2 sampai ke 2, masuk lagi, naik ke 3, masuk lagi, naik ke 4, temennya banyak yang mati. Oke, paham. Temennya kan banyak yang perlahan-lahan itu. Itu yang Step by step. step itu yang membuat kita sebenarnya, oh ternyata saya kenal sama ini, kenal sama itu yang membuat membantu kita di jaringan pada akhirnya. Wah, itu kerasa. Tiba-tiba, lah ini yang mau tolong siapa gitu ya? Karena teman-temannya berusaha bareng, berjejaring bareng. Ketika kita ada masalah, banyak yang membantu. Atau memang kita butuh akses apa? Oh ternyata misalnya sama jenengan itu pernah demo bareng gitu ya misalnya. Oke kancane nyong demo kayak. Ya gitu. Atau ini teman kerjaan bikin project misalnya. Ketika kita butuh peralatan, akses perizinan, kita bisa minta tolong teman-teman kita yang sama-sama mau naik ini, live in. Tapi Apa? sayangnya kadang jalan tuh tidak arah, tidak arah. Nah, kalau misalnya memang analoginya naik satu lift ke lantai 10-nya sama sih ya, oke ya. Iya. Lift kita tuh di lantai 5 tuh keperluannya tuh beda-beda. Setelah lantai 5 terus beloknya gitu ya. Yang susah tuh kadang kayak gitu. Dunia hasil. Kali saya memulai setir, step berikutnya bar juga gitu. Bar juga. Sing ketone solid banget. Wah, atas nama keluarga Allah dan lain-lain. Iya. Ujungnya ada titik di mana retak, kemudian pecah bahkan Iya. dan lain-lain. Dibalik nanya yang Balik mana? ya kayak gitu lah ya. Memang banyak orang yang merasakan hal Iya. Iya, berarti terlatih untuk bahwa orang itu bermacam-macam gitu ya. Iya. Hampir mengarah ke situ. Meskipun awalnya saya tuh selalu percaya kalau kalau kamu pengen terbang cepat, dewek lah. Tapi kalau kamu pengen terbang jauh, terbanglah bersama saya. Ya. Itu. Bersama MC Noel gitu ya. Cenoman. Kita belum bisa jalan lagi. Ada, make your own stage. Wele. Make your own stage. Keren. Jadi terus dari panggung, panggung dewek. Kawin panggung dewek. Walaupun panggungnya sederhana. Ini panggung berarti ya? Panggung gitu. Berapa jam? Ya kita Sejam. Gitu. Iya, seru sekali kan? begitu. Maksudnya memang kadang karena pengalaman gitu ya, saya merasa terbantu gara-gara berteman dengan teman yang lama. Kita nggak tahu ini. Mungkin adik kelas kita, mungkin tetangga kita, tiba-tiba, ternyata kerja di rumah sakit. Seolah kebetulan banget. Iya, seolah-olah kebetulan banget. Ternyata kerja di Samsat gitu. Atau ternyata di kepolisian gitu. Iya, seolah-olah kebetulan tapi sebenarnya itu ya orang kebetulan. Menurutku sih nggak terlalu kebetulan sih. Hal-hal seperti itu menurutku nggak kebetulan. Wis, kayaknya untuk menjadi sebuah kebetulan itu terlalu rumit. Terlalu rumit untuk dijelaskan gitu.
Emang udah di skenario kan? jadi skenario. Terlalu rumit untuk disimpulkan bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Masya Allah sekali teman-teman malam ini. Menurutku, Iya. menurutku. Kesempatan yang sangat ini. Ah. Ini backgroundnya party nggak apa-apa? Bisa nanti bisa diredam. Oh, bisa diredam. Ini. Nggak lama. Apa sih background apa sih? Ini Suara. Oh iya, kelihatan tadi. Iya. Ya paling enggak. Jadi begitu. Apa ketika ya mungkin bolehlah kebetulan, tapi ya pada akhirnya kita dibantu oleh diri kita yang masa lalu, mungkin karena kebaikan kita, karena keramahan kita, karena kebetulan aksi-aksi kita yang membuat pernah sama di satu titik pertemuan gitu ya, walaupun pada akhirnya mencar-mencar entah kemana gitu. Iya, Ya. itulah yang menurut saya menjadikan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah buah daripada perbuatan kita di masa lalu. Buah dari perbuatan kita. Wah, itu nanti buat perbuatan masa lalu yang buruk-buruk ya, Astagfirullahaladzim. Iya. Dan saya percaya Pak, hari ini kita dipertemukan. Dulu kakek nenek kita itu pernah bertemu. Pernah bertemu. Ya, Saya percaya seperti itu. kakek nenek kita itu pernah bertemu sehingga kita bertemukan juga gitu. Dan Entah itu kakek nenek kita, buyut kita, canggah kita, atau orang sebelum canggah kita pernah dipertemukan, sehingga mengalir Darah pertemuan. darah pertemuan itu akan bertemu di generasi keberapa. Saya masih meyakini itu, paling nggak sampai detik ini saya Sampai masih detik meyakini. ini. gitu ya, Bang. Iya. Ya, karena di beberapa kejadian saya dipertemukan dengan anaknya teman bapak saya. Anaknya teman bapak saya. Ternyata kakeknya temenan gitu ya, misalnya. Enggak. Bapakku temenan sama ibunya temenku. Temenan temenan berarti. Iya, Real itu, dan ketemunya sama-sama di sekolah menengah pertama, di SMP, dan di sekolah yang sama. di sekolah yang sama. Apa itu sebuah kebetulan? Dikatakan sebagai sebuah kebetulan. Kebetulan. Iya kan? Makanya Dan itu real terjadi gitu. salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu berkawan sama teman-temannya orang tuanya. Wah, itu pesan yang luar biasa sebagai anak muda kita, karena kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Barangkali mungkin bukan kebaikan kita yang menolong, kebaikan orang tua kita yang menolong. Mungkin kita selamat itu karena doa-doa orang tua kita atau doa kakek nenek kita yang sudah ratusan atau ribuan tahun itu mengudara baru sampai. Sudah. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Nggak ada doa yang nggak diterima. Perkara diterimanya aja. kapan, waktunya kan. Tiba nang putu, tiba nang buyut, tiba nang luar. Nah, kalau jenengan gimana Mas? Percaya itu nggak? Maksudnya kita dipertemukan dengan orang yang ternyata orang ini anaknya bapak kita, anaknya cucunya kakek kita. Soalnya saya pernah ngalamin itu real. Mengalami juga. Temen gue SMP, anaknya temannya bapak waktu SMP di SMP yang sama. Berarti ada magnet SMP ini ya. Serius, real. Mana aku ngai? Pernah atau tidak, saya pernah gitu ya. Ada waktu itu di sekolah gitu ya, guru baru rekrutan. Kok kayaknya nggak asing gitu ya. Oh, ternyata diurut-urut mbah kita itu Mbah Buyut kita kakak adik. Maksudnya diurut-urutnya pakai GPU juga. Iya. Pijet dong. Dipijet, diurut-urut. Aduh, urut-urut nasab gitu ya. Urut-urut buku. Biar hangat deh. Lanjut. Kita bahas terus. Buyutnya itu kakak adik. Buyutnya kakak adik. Ini begitulah. Itu salah satu bukti menguatkan pendapat dan keyakinan saya. Nek bicara argumen yang harus kita yakin, yaitu tadi bahwa doa itu dikabulkannya entah kapan. Tidak ada doa yang tertolak kan? Iya. Kalau menurut keyakinan saya.
Wah. Dan banyak cerita apalagi teman-teman yang di pesantren itu kadang ya kesuksesan pondok atau suatu majelis yang sekarang ada itu ya tirakati baik kalau bahasanya. Hasil daripada jerih payah dan darah-darah orang tua kita. Itu. Bukan serta merta hanya perjuangan. Ya, kalau itu saya percaya itu akan mengefek ke kita. Tapi perkara ketemu atau tidak ya biasanya orang-orang baik kan ketemu lagi gitu ya. Yang ternyata ini berdoa kan doanya ketemu nih di nah gitu bahasanya begitu. Doa Frekuensi yang sama. Layar Allah itu akan bergerak karpet ini. saat garpu kala yang frekuensinya sama itu. Di frekuensi yang radio. Nah, radio. Gitu. Itu kan kadang beberapa poin-poin hikmah-hikmah seperti itu yang Nah, atau mungkin sebenarnya itu frekuensi rakyat dan pemerintah itu berbeda ya. orang di sini. Iya kan? Iya, jadi nggak nyambung gitu loh. Kayak Mas Abbas ngomong lah, Iya. yang radio. Kita bisa mendengarkan penyiar berbicara ketika radio dan pendengar itu berada di dalam satu frekuensi yang sama. Iya. Nah, apakah pemerintah dan rakyat ini beda frekuensi. Iya, bisa jadi kan? Ya, bedanya gini Mas, karena kalau bahasa agama niat itu memang kunci di awal. Jadi politik itu banyak macamnya, banyak spektrumnya, bisa untuk mendapat kekuasaan atau bisa untuk mendapatkan akses ekonomi misalnya. Niatnya itu loh. Niatnya biar aku bisa gini Mas. Nah, gini Mas. Nah, ya pengen dihormati misalnya. Oh, yang berarti banyak ya. Lah ya. Berarti frekuensi daripada hubungan pemerintah dan rakyat adalah niat. Ya kan yang disebut frekuensi. Nah, frekuensi dari awal itu berarti sudah beda. Rakyat memilih pejabat untuk makmur misal. Iya, maksudnya rakyat memilih pejabat agar memperbaiki nasib semuanya, kesejahteraan, kesehatan, segala macam. Mereka yang dipilih frekuensi niatnya itu untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, Itu yang Anda maksud mungkin. Saya menafsirkan apa? Ya itu ada yang bilang. Ya, ini kurang lebih seperti itulah. Iya. Itu yang menjadikan kita seperti berjalan di tempat aja gitu kan. Frekuensi, frekuensinya begitu. Ya gerendat orang karu-karuan. berbetah nih. Kita napasnya berbetah. Makanya, kalau Berbet saya mending abon kena mandana. Oke kayaknya ngomong iki. sinyalnya arah Kromo. Iya. Itu kalau ngomongin demokrasi mungkin terlalu panjang gitu ya. Tapi bicara tentang Frekuensi. transformasi begitu ya. Bicara ide tentang kudu tak kangge aja sih lewas. Masih bicara masalah transformasi ini. Saya selalu percaya bahwa lingkar kita bahasanya Mas Sabrang itu ya mana lingkar kepedulian kita, mana yang memang masih di jangkauan kita untuk dirubah, mana yang itu perlu perhatian kita Dan kita bisa. dan iya memang itu berefek pada kita, mana yang terlalu jauh kita cukup tahu saja cukup gitu. Ya oh ternyata Ternyata kondisinya seperti ini. Kalau toh mau mengakses mobilitas vertikal naik ke atas, ke pusat, ke daerah, tentu kita harus punya aksesnya. Dan supaya itu menjadi lingkar kita, lingkar dalam pengaruh kita gitu ya. Kalau kita nggak punya sengget ke atas yang bisa melebarkan lingkar pengaruh itu,
iya susah, makanya pikirannya wah kok ngene, jadi nambahi beban emosional gitu ya, beban mental. Tapi ya pada akhirnya saya sangat sepakat bahwa teman-teman ini beraksi dari yang kita bisa dulu, dari yang kita mampu kita akses untuk yuk jalan bareng bikin podcast, undang orang-orang yang bisa memberikan ide transformasi bahwa mereka berubah kok, mereka orang-orang ini resonansinya positif tadi. Resonansinya positif. Berarti kan itu semakin menyimpulkan bahwa menurutku ya, bukan menyimpulkan sih, jadi apa ya, harusnya kita kan kalau misalnya kita ngomongin demokrasi gitu ya, berarti kan semua hal harusnya bisa diakses oleh semua kalangan dong. Kalau demokrasi Loh, faktanya kita kan negara kita demokrasi, tapi kalau kita butuh satu akses untuk menuju ke DPR misal untuk ngobrol, nanti kita butuh akses khusus kan, orang demokrasi something wrong. Ada gap itu ya. Iya kan? Bahkan lagi esensi dari kita berdemokrasi menurut akal pendek dan ceteknya pikiran saya adalah kita semua setara gitu kan, setara, bahkan para pejabat adalah pesuruh kita gitu kan. Artinya tanpa kita datang ke gedung DPR harusnya kita sudah disamperin gitu. Iya. Karena mereka seharusnya mereka yang membantu kita gitu, bukan kita yang nyamperin ke Indonesia, bro. Hah? Problemnya itu nyamperin ke Indonesia pakaian. Lo iya ya wis lah ora usah nyamri wong Indonesia nyong bae sing teka maring ana angel ya kan angel, Tapi ada tuh harusnya kan akses itu terbuka oleh orang dan mudah. jadi kayak mas. Ini makanya kita harus pakai tulisan, pakai gambar ilustrasi. Jadi yang namanya representasi itu kan satu orang mewakili orang banyak, dan orang banyak itu bagaimana bisa mengakses satu orang itu yang dia itu hanya satu gitu. Ya minimal iki lah DPR RI Dapil Banjar Purbalingga Kebumen iki siapa sih gitu. Dek minimal ngerti gue dan orang itu bisa kita akses. Nah, itu sangat minimal. Itu makanya salah satu ada wacana yang saya setujui ketika teman-teman ini nanti ya mungkin 5 tahun lagi nyoblos, silahkan difoto cok matanya dia nyoblos gitu ya. Nggak boleh bawa handphone ke bilik. Nah makanya itu yang saya sayangkan ya. Harapannya apa bukti kita memilih gitu ya, istilahnya Rahasia ya. Hah? Luber itu artinya rahasia. Loh, artinya kita kan bukan terus mempublish apa yang kita pilih. Artinya membuktikan langsung ke orang. Yang milikku loh. Yang bersuara iki. Iya, telepon ya. Gitu kan? Iya, maksudnya bukan kita foto terus kita update di platform media sosial. Itu kan pendukungnya ternyata. Ya malah justru kudunya pendukungnya ya. Iya, makanya akses ya. Iya. Minimal kan begitu ya. Minimal ya orang yang dukung yang punya akses paling nggak kan gitu ya. Walaupun gitu, yang walaupun idealnya ketika sudah jadi ya adalah wakil daripada semua rakyat di dapil Anda. Iya. Idealnya kan semua dari perwakilan dapil ini terakomodasi aspirasinya. Nyatanya kan padahal dana aspirasi itu sangat besar ya. Wah, angka-angkanya sangat besar loh. Kalau saya pernah dengar di podcastnya dari Corbuzier sama terbaran di sosial media. Pak Fahri Hamzah waktu itu jadi pembicara dari Corbuzier. Dana aspirasi itu angkanya nggak main-main. Kunjungan ke dapil itu angkanya besar. Angkanya besar. Ya itu nggak tahu itu dikemanakan kayaknya. Itu ya. Kenapa harus pusat-pusat itu? Lagi pilek. Oh, lagi pilek ya. Badan pilek. Nah, lagi-lagi menurut saya kita perlu data gitu ya. Perlu data untuk mengolah itu dananya sekian kemana, larinya kemana, fungsinya buat apa. Mas, saya nonton podcastnya
teman-teman yang SJW itu, Mas Ferry Amsari, Ah, Mas Uceng. Nah, beliau Zainal Mukhtar ya? Zainal Arifin Mukhtar. Beliau ini pernah usul dana biar partai ini pemerintah danailah supaya kemudian untuk rumah tangganya pemerintah yang cukupi, tapi kemudian istilahnya bisa diaudit bisa diaudit dan enggak sama memperkecil kemungkinan untuk korupsi. iya. Loh, bayangkan ngurus satu partai kan sama ngurus satu negara itu kan mirip-mirip ya. Harus ada rantingnya, Besar banget itu. harus di desa ada korlap, di kecamatan nanti ada korkom gitu, misalnya kayak gitu. Kira-kira begitu. Pembiayaan itu rumahnya, sewanya dan lain itu pembiayaannya sangat besar. Dan periode kemarin lah ada bantuan itu sempat cair dari teman-teman yang di kota di Banjaraja gitu ya. Nilainya nggak sampai 100 juta. Oh iya, Iya. kecil banget. Iya. Barat nggak sampai baru 2 digit. Nggak sampai 100 juga Nggak bantuan untuk partai. untuk partai lah, lagi-lagi pemerintah mau bantu, ngapain dia dibantu, itu kan jadi kebijakan kan sisinya banyak ya untuk Menurutku emang harusnya partai harus didanai pemerintah. Walaupun sekarang sudah, tapi ini angkanya Iya. sangat kecil. Karena itu dengan angka yang sangat kecil itu memperbesar kemungkinan mereka itu akan memperkaya diri untuk korupsi untuk membiayai partai. iya. Pasti. Sampai 1 juta itu jatah satu tahun. Untuk satu partai atau untuk berapa? Satu periode Satu periode. dengan Satu periodenya 5 tahun. Orang ngasih 1 juta, bro. 5 tahun itu dewannya berapa gitu ya, artinya ngomongin sistem kebijakan perundang-undangan, ya alhamdulillah sekarang akses informasi itu semuanya sekarang kita bisa dapat, tentu walaupun emosinya juga kita ikut dapat ya, ikut dapat kemudian lah Dapatnya emosinya dan Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini sih? Yang kemarin hangat misalnya ya itulah tiba-tiba rapat-rapat di mana di hotel gitu ya. Kan ada 2 rapat. Bahkan rapatnya 2. Ada 1 RUU TNI, 1 tentang Kejaksaan Agung. Wow. Nah itu Selamat datang di episode berikutnya. Lanjut. Yang optimis sih. iya semoga. Nah akses informasi itu ya kita udah bisa dapat, dan seharusnya bahasa promotnya call to action-nya itu kan harusnya lebih mudah. Iya, memang harus. Iya. Iya. Dan tapi ya ternyata begitu. Kadang kata harusnya aja itu udah mengandung Ekspektasi ya. bahkan dan terdiri tadi kita harus mengkontrol ekspektasi kita ya. Gitu mas. Gitu. Iya. KTP lah pasti harus fotokopi gitu lah. Kami Yang bergerak di teknologi gitu ya. kritis teknologi yang di pemerintah peduli lindungi sekarang nggak dibentukkan lagi gitu ya. Itu ya, itu nggak tahu kemana. Keuntungannya gimana? Beberapa sistem-sistem yang lainnya, meskipun ya anget-anget yang awal-awal tol gitu. Iya. Dan kesini budar-budar gitu ya di hal-hal yang bidang-bidang teknologi. Kayak sempat ada cerita lucu juga dari teman saya. Teman saya cerita tentang SIM elektronik itulah dan lain gitu. Elektronik KTP, kartu identitas yang katanya udah di database seluruh Indonesia itu dan lain-lain, udah servernya sudah bisa diakses dari manapun. Yes.
Tapi ketilang ya masih ditanyain surat-suratnya mana gitu loh. Kan kalian nggak punya datanya, harusnya kalian tahu dong surat-surat di mana. Kita lihat itu ya. Jadi ya jadi aneh ketika udah merasa launching kita punya ada produk-produk canggih nih, Iya. mengakses informasi lah, mengakses data dan lain-lain, tapi pada akhirnya warganya lagi harus Paling sebel ya asli. Padahal musisi yang dibutuhkan kan cuma data. Misal kayak arep ngapain ya? Untuk NIK dan KTP. Dari sesimpel yang ngomong misal Nomornya sekian. nomornya sekian kan bisa di track kan. Apa neng HP barcode tit gitu ya? Ada gitu. Itu fotokopi bro, udah punya datanya semua bagus lah. Basic gitu. Iya. Tapi kan dikorupsi ya KTP. Tapi ceritanya kayak Janun maring banget. Ya. Terus habis itu ada satu petugasnya yang kenal banget Janun gitu. Iya, nyalami ya. Gitu terus pokoknya terkenal banget lah. Saya fans banget sama Beliau ya. boleh minta identitasnya Pak. Lah sering kok kenal. Wes kenal nyong. Malah minta identitas. Jancuk. Gitu-gitu tuh ya, maksudnya pemerintah kan harusnya tahu data warganya. Iya. Kan seharusnya ketika mlebu tempat-tempat umum kayak bandara, Iya. stasiun terus terminal. Surat perlu kudu deh ya. Perlu. Begitu mlebu pintu masuk karena kamera titit. Oh iki Disapa. siapa iki salah screencall. Iya kan? Nah biasanya Baik, makanya kamera. kalau gitu lah. Karena nang KTP ana foto, Ah, ana NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, umur. Kan cukup scan karena raine mau kan jelas beda. iya. Bahkan event kembar identik pun ana beda. Di bidang teknologi lah biasanya yang Mm-mm. beberapa kali garis bawahi kelowong-kelowong. Kelawang-kelawang. Iya. Ada kode Ah. itu ya ekspektasinya rusak juga. Buk sih lihat-lihatnya lah. Iya. Iya karena di teknologi yang ngomong sampai scan wajah itu ya menurutku terlalu advance ya. Sekedar scan saja, alat scannya kita harus beli dulu kok gitu ya. Bisa kok ya kan teman-teman yang bikin aplikasi surat bisa. ya, surat izin apa pengantar apa kan tinggal KTP-nya ditaruh tit otomatis kan bisa, tapi ya alatnya butuh beli sendiri lagi-lagi ya kan. Dan ketika punya alatnya pun kita harus izin dulu kan sama apa badan statistiknya itu, dukcapilnya itu yang biar kita bisa akses data. Database mereka. Warga pengguna peduli, tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang melindungi. Bisa ada yang melindungi. Apalagi datanya. Nek menurut teman-teman yang bidang teknologi nih, saya jadi penasaran. Isu-isu kebocoran data terus yang dijual di ya kan Apa ya? sering lah. Security-nya gimana sih? Security engine-nya? Pokoknya sekelas Indonesia. Ya ibaratnya data KTP aja lah. Bocor kan bangsa. Gini-gini kita. KTP saya bocor keluar KTP negeri. bocor. Kenapa ada pinjaman gitu kan ibaratnya. Ya, kadang udah berita-berita yang beredar tentang kebocoran data dan lain-lain itu kan maksudnya bahkan kita sekarang juga udah nggak tahu keberpihakan media kemana, sehingga kita nggak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Bahkan kadang kami juga kayak karena tuh security-nya gimana sih, kami juga penasaran juga ya. Tapi yang lucu lagi adalah sempat kami temukan isu-isu yang mungkin beredar ya, itu kebocoran data seperti itu kayak bukan kebocoran data yang kemarin tuh data hapus apa gue lah Ya, itu yang hack hilang gitu dan lain-lain itu ceritanya pasien sengaja dihapus Bangsa. kasus-kasusnya data gitu
Misal seperti itu ya, ada isu-isu semacam. Iya kan kayak ibaratnya kita hapus file di memori aja masih bisa dipulihkan nih. Iya. Masa Kayak gitu. negara Indonesia punya database nggak bisa dipulihkan kan bangsat. Ya dari teman-teman sing bergerak di bidang data ya, tadi saya itu harusnya ada. Ada Kok sampai ada statement seperti Iya. itu, atau mungkin Statement yang sangat bodoh ya. memang karena kami kehilangan kepercayaan kadang itu kan ya mikirnya kayak jangan-jangan kan langsung aja di bakar kejaksaan biar misal kasus-kasus dan lain-lain tidak bisa diusut dengan baik. Jangan sebentar lagi Sing apa misal nangin anak korupsi terus nangin gawe berita-berita selebritis gitu, itu namanya apa tuh, pengalihan isu. Misal udah ini ngomong kejaksaan akun kebakaran 1 bulan kemudian temenan kebakaran. Iya, iya bang, kan harus tahu kan, ya gitu-gitulah. Iya. Nah, sih lagi in juga ini kejaksaan kayak performa nih. Barangkali jadi dibakar nih. Waktu yang bergerak di bidang seperti orang yakin masa sih IT supportnya anak cuma support aja gitu. Iya kan, bahkan ya kita ngomong sederhana, pesawat terbang ketika kecelakaan black box-nya ketemu, datanya terakhir percakapan mereka sedang apa ya, Kalau itu pesawat meledak bahkan masuk ke dalam air terendam. tapi servernya begitu. Iya kan, ini Iya. ngomongin server sebuah negara loh. Kalau kebocoran data mungkin nakal-nakalnya hacker wong Indonesia kali ya. Bisa jadi. Kehapus, Kok hilang lah. media kok di pers data hilang, data ribet. Iya, kalau kebocoran mungkin tanda kutipnya oknum gitu ya. Tapi kalau kehapus itu nggak masuk akal gitu ya. Data terang gitu. Iya. Kita mengetik aja di kontrol del masih bisa di-undo. Harus jadi ada andu. Kita butuh andu secara. Iya kan? Pengalaman saya sing ya malah tidak ada kecelakaan dalam data sing orang bisa tidak. Aduh, pernah sih memang. Tapi kan skala kecil ya, kecil ya gitu. Aduh, rentetan. Nah, Oke, sangat seru ya pembahasan kita malam ini dari acara kegiatannya Mas Ariza di KNPI, di Pemuda Muhammadiyah, terus dulu sempat juga di NM ya. Sampai kita membahas tipis-tipis tentang negara, iya. gitu ya. Orang apa ya? Karena Iya. sama pejabat jadi tipis. Kalau sama pejabat sekalian. Sekalian saja. Mumpung ada orangnya, kalau ada orangnya gitu ya. Kan Kalau ada orangnya beneran, terus kita mulai bahas nanti juga apa orang sopan mas? Apa oleh-oleh baik? Sopan santun kan bahasa tubuh. Oh baik. Iyalah. Pikiran yang disopan santun kan artinya adalah kemunafikan. Kata Rocky Gerung. Iya, ranahnya saja sih. Kita nggak mungkin protes hal-hal masalah pusat ke teman-teman yang ada di daerah. Ya protesnya ya masalah daerah bae lah. Ini protesnya masalah daerah. Ini kita punya raperda apa sih? Gitu kan. Misalnya punya undang-undang di daerah mau disahkan misalnya apa gitu. Apa sih yang Anda perjuangan untuk Banjarnegara? Misalnya begitu saja lah. Kalau masih ranahnya di situ ya Aman lah ya. sopan, karena memang itu di lingkar pengaruhnya dia. Masih dalam jangkauannya. Beliau ini lah ya. Nggak apa-apa. Ya kita tunggu nanti kelanjutan beritanya dari KNPI ya, dan Mas Ariza. Boleh. Barangkali kita Ya, saya sekarang sudah jadi anggota, jadi mungkin saya sampaikan ke teman-teman aja. ya, barangkali nanti benar-benar terrealisasi kita kolaborasi ya bersama dengan KNPI. Waktu dan tempat melu lah. Maksudnya ya kita juga punya beberapa rekanan yang mungkin siapa aja siap lah untuk menampung kita gitu ya. Iya. yang baik. Aman sih gitu. Untuk masalah tempat insya Allah bisa kita usahakan lah. Bisa. Masalah jangkrik ya tandingan sponsor lah. Masalah jangkrik ya. Salah saya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pembicaraan kita malam ini, sangat seru. Dan terima kasih banyak Ya, Mas Ariza sama-sama. main dan berbagi cerita di MC Nomaden. Mudah-mudahan masih bisa ngobrol lagi terkait banyak hal ya, karena beberapa kali kita nongkrong bahasnya Cukup seru. seru-seru, kadang sampai isme. Isme. Apa?
Iya. Ya, mudah-mudahan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti tadi pesannya itu, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya, dan ini juga pendapat saya di waktu sekarang gitu ya, nggak tahu pendapat yang di besok atau yang akan datang dengan pengalaman yang lebih lagi dan pertemuan yang lebih bermacam-macam orang yang kemudian bisa menambah perspektif kita dalam menanggapi isu-isu atau sekadar mencari kedamaian dalam diri atas hiruk pikuknya ya Allah gitu ya. Nah, gitu. Begitu, terima kasih. Siap. Saya juga berterima kasih. Banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Oke.